Saudara seiman, salah seorang pendakwah yang bernama Syekh Asim Al-Hakim sedang menjadi sorotan banyak pihak setelah berkunjung ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Beredar sebuah video di media sosial tentang Syekh asal Arab Saudi, yaitu Syekh Asim Al-Hakim, menjelaskan tentang bacaan Al-Fatihah untuk berbagai acara yang merupakan bid'ah. Dalam video tersebut, Syekh Asim menjelaskan bahwa membaca surah Al-Fatihah untuk acara kelahiran, kematian, atau pernikahan bukanlah bagian dari Islam. Dalam video itu ia juga menjelaskan perlu menyampaikan fatwa itu agar nanti di akhirat dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the Day of Judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the Day of Judgment I told them, khalas, I go. So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha, and nobody knows they're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Ya akhi, go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Nah, saudara seiman, bagaimana tanggapan ulama Indonesia terkait membaca Al-Fatihah di luar sholat? Mari kita simak penjelasan Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama Jibrilu qa'idun, ketika malaikat Jibril datang dan duduk indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dia di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara gemuruh dari atas. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama', ini adalah pintu langit. Futihal yaum, hari ini pintu langit dibukakan. Lam yuftah qattu ilal yaum, tak pernah dibukakan kecuali pada hari ini. Pintu khusus dibukakan hari. Fanazala minhu malakun, lalu turun malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattu ilal yaum, tak pernah turun kecuali hari ini. Pintunya pintu khusus, malaikatnya malaikat khusus. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Faqala abshir, berbahagialah, binuraini, kamu dapat dua cahaya. Utitahuma, engkau diberikan dua cahaya ini. Walam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak ada nabi sebelum engkau yang dapat cahaya dua ini seperti ini.
Yang pertama, Fatihatul Kitab. Cahaya yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, yaitu ujung surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil. Lan tuqra'a biharfin minha. Kalau dibaca ini satu hurufnya, illa u'titahu. Satu huruf saja yang kau baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajat. Itu dalilnya. Sahih ini hadisnya Pak Ustadz. Ini hadisnya rawahu Muslimun. Ada dalam kitab Sahih Muslim. Lalu bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Hadisnya sudah jelas. Sekarang qala Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi. Dalam judul kitabnya Al-Isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur, minta tolong kepada Allah supaya dimudahkan segala perkara dengan membaca Al-Fatihah. Halaman 372, cetakan Maktabah Al-Ubaikan, Saudi Arabia. Ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berdalil dari hadis yang sahih, ala annahu ma qara'a ahadun al-Fatihah, kalau orang membaca surat Al-Fatihah liqada'i hajatin, niatnya untuk supaya mudah hajatnya, wa sa'ala hajatahu, lalu kemudian setelah baca Fatihah itu dia bilang, ya Allah mudahkanlah hajat ini, illa qudiyat, maka dimudahkan hajatnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Itu dari kalangan mazhab Hambali. Sekarang Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Salihin, apa kata dia? Yajuzu kaunuhal isti'anah, boleh minta tolong kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, ala qada'i ghardin laka illa u'titahu, untuk menunaikan segala hajat. Bunyi kalimat illa u'titahu, maka engkau akan diberi apa yang kau minta. Kaifala wal Fatihatu hiyal kafiyah, bagaimana tidak, Al-Fatihah itulah yang mencukupkan segala sesuatu. Minta tolong kepada Allah melalui kalam Allah, firman Allah, Al-Fatihah. Wa ala dzalika, berdasarkan itu, jara fi'lus salaf, maka kalangan salaf. Tapi kemarin ada ustadz yang melarang itu salaf. Itu bukan salaf, itu salaf. Ini salaf maksudnya 3 abad pertama. Salafus salih, kalangan salafus salih abad 1, abad 2, abad 3 dulu, min ghairi nakir, tidak ada satupun yang mengingkari. Mana dalilnya? Fa akhraja Abu Syaikhi, Imam Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab an Atha, dari Imam Atha, kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil Kitab, bacalah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Tuqda insyaallah, mudah-mudahan hajatmu ditunaikan Allah. Qala al-allamatu Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, Mulla Ali Al-Qari, ahli hadis. Al-Asrarul Marfu'ah, dalam kitabnya namanya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Wa hadha aslun lima ta'arafan nasu alaih, inilah dasar yang dilakukan oleh banyak orang fi qira'atil Fatihati liqada'il hajat, membacakan Al-Fatihah supaya dimudahkan segala hajat. Wa husulil muhimmat, segala keinginan yang penting-penting dimudahkan Allah. Itu maka almarhumah mak saya setiap malam membacakan saya 100 kali Al-Fatihah. Mudah-mudahan anakku ini sehat, Al-Fatihah. Mudah-mudahan otak anakku ini bisa menghafal di Mesir waktu kuliah, Al-Fatihah. Wa kana Syekh Ibnu Qayyim Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Yustahsanu qira'atul Fatihati lil mufti 'inda al-ifta'.
Seorang mufti sebelum menyampaikan fatwa dianjurkan membaca Al-Fatihah. Wa yanqulu dzalika an ba'dis salaf. Dia mengutip pendapat ulama salaf. Salaf salih, bukan salaf-salaf ini. Ma'adami urudi syai'in min dzalika bi khususihi fi sunnah. Fayaqulu fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in. Nama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Apa kata dia? Dalam kitab Al-Muwaqqi'in, haqiqun bil mufti an yuksir ad-du'a bil hadis sahih. Dianjurkan bagi seorang mufti untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, lalu kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana pula gurunya? Namanya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tentang membaca Al-Fatihah? Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nah, yang namanya yang menulis murid Ibnu Taimiyah, Umar bin Ali bin Musa Al-Bazzar. Fara'aituhu. Aku melihat guruku Ibnu Taimiyah yaqra'ul Fatihata, membaca surat Al-Fatihah, wa yukarriruha, diulang-ulangnya, wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu, sepanjang waktu itu dia tak ada baca lain, hanya baca Al-Fatihah. Minal fajri ila irtifa'is syamsi, dari mulai terbit fajar, azan subuh, selesai sholat subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari syuruk. Kita biasa subuh Rabu, dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak. Baca Al-Fatihah tak lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Untuk mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukuplah udah. Jadi jamaah yang ragu. Jadi jamaah ini bingung juga jamaah. Jamaah ini tak bisa membedakan, dibawanya ustadz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustadz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Dibawa ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Mana yang benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Dibawanya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Tidak tahu siapa orangnya, akan tapi membahas masalah Fatihah. Hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama ruqyah saja. Orang kalau mengatakan ulama berbeda, tidak, masalah Fatihah nggak ada berbeda pendapat. Kecuali yang tidak paham. Ada hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kadang ada suatu ketika kita mendengar, ada di suatu ketika ada ustadz, apa-apaan dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah sama Ali Imran? Karena ada Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek. Innalillah. Subhanallah. Jadi jangan biasa begitu. Itu menunjukkan bahwasanya dia bukan orang alim dong. Orang alim gak akan merendahkan begitu dong. Siapapun dia. Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah. Tanya yang melakukannya. Kenapa Anda melakukan itu? Ada hadis Ibrahim Muslim, ceritanya malaikat. Ada malaikat dibukakan langit, malaikat turun lalu memberi kabar kepada Nabi Muhammad, absyir binuraini utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Hai Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kecuali kepadamu. Nabi diberi kabar gembira, ada dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nabi mahuma, apa itu cahaya yang gaib itu? Dijawab oleh malaikat, fa khawatimul baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah, wa Fatihatul Kitab, dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha, kamu tidak akan membaca satu pun illa wa utita. Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Bukan berarti satu huruf beneran, misalnya ya membaca. Bahkan kalau seandainya satu huruf, cuman baca satu huruf, gimana caranya? Ini menunjukkan keutamaan Fatihah adalah di saat Anda ingin berdoa.
Sertakan Fatihah agar doa Anda dikabul. Makanya setelah doa tiba-tiba Al-Fatihah, itu hadis Muslim. Ya mungkin dia tidak kelewat, mau jangan mencaci deh, suruh bertanya dulu. Kalau Anda tidak mau lakukan, permasalahan sebeda. Ya jangan dipercaya orang-orang seperti itu. Terserah, saya tidak tahu siapa orangnya, karena apa? Itu membuat kegaduhan dong dalam negeri ini. Orang Indonesia barangkali, orang Indonesia ya nggak seperti itu. Ada itu hadis Muslim. Terus apa maknanya? Kamu tidak membaca satu huruf kecuali dikabul. Berarti kan kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah atau khawatim Baqarah amanah Rasul tuh. Makanya dalam kita kan ada kirim doa-doa selalu amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbika, ada Al-Fatihah. Jadi semoga dikabul hajatmu gini. Al-Fatihah. Sah dong. Kalau tidak, tunjukkan caranya bagaimana mengamalkan hadis itu. Ayo. Caranya ya sudah, kita memohon doa lalu membaca Al-Fatihah, akan begitu. Semoga panjang rezeki, panjang umur, dapat jodoh, yang menurut jodoh ini Al-Fatihah. Saya pengen ulama itu yang betul-betul punya wawasan. Jangan bikin gaduh di masyarakat. Mungkin kalau dilacak belajarnya pasti kurang. Karena apa? Ilmu itu gampang. Bisa ketahuan, mungkin pendidikannya di mana. Kalau orang pandai ngomong, ya tidak jaminan. Karena permasalahan kalau sudah, saya sedih kalau orang bikin gaduh. Karena ini mirip dulu beberapa tahun yang lalu ada, atau mungkin sohibnya, temannya. Ngejek. Saya lihat kan, apa-apaan tuh orang dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Kan Quran ada Al-Baqarahnya. Ya, memang ini beredar riwayatnya. Untuk pengabulan doa. Jadi ada semacam itu. Wallah alam, saya tidak tahu orangnya, jangan saya sebut, jangan saya. Yang jelas kalau orang semacam itu adalah aneh. Anda boleh baca, Anda punya hajat apapun, Anda boleh langsung, ya Allah, saya punya hajat, semoga istri ini Al-Fatihah. Sah. Karena Anda tidak membaca satu huruf, apa? Maksudnya himbauan Anda agar Anda membaca surat Al-Fatihah agar doa Anda dikabul. Seperti itu, tolonglah kepada para asatid, harus paham perbedaan para ulama. Kalau Anda tidak suka, jangan sampai Anda membuat orang gelisah. Kalau Anda tidak, ini repotnya menyadari, ya ini nggak mengerti barangkali kan begitu. Sehingga ulama nggak ada, kalau tadi ulama nggak ada, berbeda biasa. Kalau kita dimanapun tempat, tiba-tiba baca Al-Fatihah, ulama diam. Yang bukan ulama yang biasa bingung. Kalau ulama diam, memang ada kok hadisnya. Dibungkasi dengan Fatihah nggak ada masalah. Bukan ruqyah sama apa tadi, sholat saja. Memang ruqyah ada. Sekarang yang malah ada tambahannya yang kadang-kadang yang suka bid'ah, tambah ruqyah, tambahan ayat yang lain. Juga tidak ada masalah sebetulnya. Biarpun berada dasarnya, ruqyah adalah memang baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi seperti itu mohon ya, jadi janganlah orang-orang, Anda para asatid jangan bikin gelisah orang. Ilmu itu ada. Tanyakan kepada orang yang mengamalkannya. Yang mengerti ilmu tentunya, bukan semua orang yang mengamalkan tahu ilmunya. Sederhana. Anda boleh, semoga ini panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Anda baca Fatihah, tidak panjang umur nanti. Dan tidak juga panjang umur semuanya. Jadi baca Fatihah itu sah. Boleh begitu ya. Tolonglah, saya itu sedih kalau ada ulama kadang-kadang katanya tersanjung, disanjung, tak taunya bikin biasanya sempit pembahasannya. Jangan begitu. Ngerti khilaf. Pemahaman. Kalau urusan takbir salawat kepada Nabi boleh terang, boleh. Siapa yang melarang? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Jadi hati-hati ya para asatid. Saya tidak tahu siapa orangnya dan saya juga tidak ingin tahu. Cuman saya pernah tahu beberapa waktu yang lalu itu masalah itu. Ngejek surat Al-Fatihah. Orang baca Fatihah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan tolonglah. Adapun kalau Anda tidak mau mengamalkannya, itu urusan Anda, nggak ada masalah. Tapi mengamalkannya jangan Anda ecek dong. Apalagi masyarakat Indonesia kayak dibodohkan semuanya. Jadi saat Indonesia bodoh semuanya, atau bagaimana? Ini kan bahaya banget. Siapa dia itu? Mau begitu membodohkan orangnya. Jangan didengar kalau begitu, sudah gaya yang membodohkan orang kok. Bahaya orang semacam itu, akan racuni Anda nanti. Kalau Anda tidak mau, oke. Mungkin masalah betul. Anda memahami berbeda, bukan itu maksudnya. Sudah Anda beda. Dan ini bukan hadis ruqyah masa ini. Hadis ruqyah sendiri. Hadis ruqyah tentang Fatihah sendiri babnya. Ini bukan ruqyah ini. Hadis tentang Nabi Muhammad dapat kabar gembira. Absir binura ini dengan dua cahaya. Ini babnya beda. Riwayat Muslim. Ya, bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat ya? Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan.
ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada dua sifat ibadah secara umum ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak. Mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada dua bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Ya, bahkan jadi rukun kan dalam sholat itu. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat, ya kan ada rukunnya, ada syaratnya. Di antara syarat untuk menunaikan sholat harus berwudu. Kemudian dimulailah masuk kepada rukun. Dari dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Dari takbir sampai salam itu, di antara rukun pokoknya baca Al-Fatihah. Itu harus sesuai urutan. Tidak bisa Rozki baca misalnya, setelah iftitah baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu, baru Al-Fatihah. Nggak bisa. Atau misalnya cuma iftitah, setelah itu baca suratnya bukan Al-Fatihah. Al-Ikhlas, setelah itu rukunya baca Al-Fatihah dulu, baru Subhana rabbiyal azim misalnya. Itu nggak bisa, itu bid'ah namanya. Baik ya? Maka tidak boleh mengada-ngadakan pada satu persoalan ibadah yang sifatnya muqayyadah. Ada langsung ketentuannya, syaratnya, tempatnya, keadaan, waktunya. Karena itu pada sifat-sifat yang ibadahnya itu terikat muqayyadah, ibadah muqayyadah terikat dengan rukun, dengan syarat, tempat, waktu, ya, dan turunan lainnya, itu biasanya Nabi mencontohkan dengan detail dari awal sampai akhirnya. Dalam kasus salat ini bahkan Nabi langsung mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Itu Nabi contohkan dulu. Ya, ada kasus itu di Sahih Muslim nomor hadis 397. Ada kasus seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya, datang ke masjidnya Nabi SAW, di Masjid Nabawi maksudnya. Lalu ia masuk, Nabi di sisi yang lain, beliau sholat. Setelah sholat, thumma atan Nabiya SAW, dia selesai sholat, salam ke kanan dulu, baru kemudian ke kiri. Dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irja' salli fa innaka lam tusalli, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, kamu sholat lagi. Kan? Nah, singkatnya, fa'ada salatahu thalatha marrat, dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Datang ke Nabi, Nabi tetap berkata dengan kalimat yang sama, kamu sholat lagi karena engkau belum sholat. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullahi ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, aku bisanya begini katanya. Ya alimni, dia merasa ada yang kurang tepat nih dalam sholatnya kan. Nah, maka mohon ya Rasulullah ajarkan aku. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Nah ini pentingnya ibadah yang diikat tadi, baik oleh waktunya, tempatnya, keadaannya, rukun, syaratnya. Maka penting ada contoh di dalamnya. Sifat ibadah itulah yang harus mengacu kepada apa? Contoh. Keluar dari contoh itu berpeluang mendatangkan bid'ah, sesuatu yang menyimpang dari tuntunan yang dicontohkan. Paham sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan dan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu seperti sholat. Subuh waktunya ada khusus kan, zuhur ada khusus, asar ada khusus, sampai dengan ke isya, kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu, nggak diikat dengan tempat, di mana saja, ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu, nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi.
bukan dibuat khusus sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan dua contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku, itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Itu poinnya. Ya. Nah, maka disitulah kemudian kita temukan Al-Fatihah termasuk bagian di ragam itu, saking istimewanya. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang ayat khusus, ya, dan surah khusus. Jadi saya katakan setiap ayatnya, kalau saya katakan ayat itu setiap ayatnya. Ya. Bahkan nanti kamu kalau baca misalnya tafsir ayat ahkamnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu saat menerangkan surah Al-Fatihah, beliau menyampaikan 10 keistimewaan yang diurai itu setiap ayatnya. Ya, makanya tadi saya katakan ayatnya, ya, bahkan suratnya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa karena hanya diturunkan semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah SAW.